Baik, Pak, apa Trump komitmen menurut Anda dengan pernyataannya akan serang objek vital di Iran atau justru nanti bilang sedang negosiasi lagi jika lewat masa deadline-nya, Pak? Jadi kita harus lihat dulu karakter kebijakan Donald Trump. Sebagai orang dengan background pengusaha, maka kebijakannya seringkali kita kenal sangat transaksional dan taktis, bukan ideologis kaku. Jadi sering dia menggunakan ancaman keras sebagai alat negosiasi. Artinya apa? Pernyataannya akan menyerang bisa jadi sebuah tekanan psikologis ke Iran, namun di sisi lain juga bisa benar-benar dieksekusi jika dianggap menguntungkan secara politik internasional, menguntungkan secara domestik di mana dia sedang menghadapi tekanan dari publiknya, dari masyarakat di Amerika. Jadi kalau kita lihat pola sebelumnya, begitu ada eskalasi, maka dia melakukan tekanan maksimum, tapi di sisi lain dia membuka ruang negosiasi. Jadi ini bukan soal apakah Donald Trump bisa dipercaya atau tidak, tetapi kita harus melihat bahwa strateginya memang fleksibel dan sangat oportunistik begitu. Oke, apakah dengan strategi seperti itu akan membuat Iran lengah? Iya, kalau saya lihat tentu saja kemungkinan tidak sepenuhnya seperti itu ya, karena Iran sudah sangat berpengalaman menghadapi pola Amerika, terutama eh, sejak era sanksi maksimum, juga pembunuhan terhadap Qasem Soleimani. Respon Iran menurut saya biasanya tetap siaga tinggi, kemudian menyiapkan opsi balasan asimetris, sekaligus juga menghindari provokasi langsung secara besar-besaran. Jadi inkonsistensi Donald Trump ini justru bagi Iran lebih berfungsi sebagai ketidakpastian strategis, namun tidak akan membuat Iran lengah, tetapi justru membuat mereka harus lebih siap menghadapi semua skenario yang dihadapi Oke, begitu. Pak Slamet, ini kan tentu kita masih menghitung tinggal beberapa jam lagi sesuai deadline yang disampaikan oleh Donald Trump. Jika jadi menyerang Iran, objek apa atau objek seperti apa yang akan diserang lebih dulu oleh Amerika Serikat menurut Anda? Kita tentu harus memahami dulu doktrin militer modern. Target awal dalam doktrin militer modern hampir selalu yang dihajar adalah sistem pertahanan udara. Di situ radar, SAM, Commander Center, juga tujuannya tentu saja membuka jalan bagi serangan lanjutan. Jadi betul-betul pertahanan udara lawan dilumpuhkan dulu. Yang kedua tentu saja yang menjadi target adalah infrastruktur militer strategis seperti pangkalan udara, depot rudal balistik, juga fasilitas drone Iran yang sangat banyak itu, Oke. seperti tidak ada habis-habisnya. Nah, yang ketiga tentu saja infrastruktur nuklir yang dimiliki Iran seperti Natanz Nuclear Facility, atau ini untuk mencegah kemampuan nuklir Iran berkembang. Dan yang keempat, menurut catatan saya dalam doktrin perang modern itu, command and control. Jadi pusat komunikasi militer itu akan dilumpuhkan. Oke. Apa itu? Ya saja jaringan komando Garda Revolusi Iran. Jadi logikanya menurut saya untuk menumbuhkan kemampuan respon cepat Iran dalam 24 atau 72 jam pertama akan terlihat nanti begitu. Oke, Pak Slamet, terakhir singkat, jika Iran diserang, bagaimana dengan proksi-proksi Iran? Ya, Iran tidak lemah, tetapi juga memang tidak sekuat Amerika. Nah, kekuatan Iran justru pada sistem pertahanan berlapis, misalnya S-300, Bafar 372, rudal balistik dan jelajah Iran juga tidak bisa diremehkan. Nah, doktrin asimetris warfare ini dengan geografi yang luas dan kompleks,
ini menjadi sebuah kekuatan Iran. Kelemahannya tentu saja Iran rentan terhadap serangan stealth dan cyber, juga integrasi sistem yang belum sekuat NATO, infrastrukturnya mudah ditarget menurut saya begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Slamet Ginting, pengamat politik dan militer UNAS telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini.